Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah minat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya mengenai awal mula Perang Dingin, dan kemudian Perang Dingin pada periode pertama. Nah, sekarang kita akan membahas Perang Dingin di periode selanjutnya, yaitu nanti ada periode detente atau detente dan periode berakhirnya, masa berakhirnya periode Perang Dingin kedua. Nah, sebelumnya, tahukah kalian bahwa sepanjang Perang Dingin hampir semua presiden Amerika itu mengeluarkan doktrin. Doktrin di sini adalah semacam pernyataan keras ya, atau kebijakan yang harus dilakukan. Nah, ini ada beberapa doktrin. Itu ada doktrin Truman, Eisenhower, dari Kennedy, Johnson, Nixon, Carter sampai Ronald Reagan itu punya doktrinnya masing-masing. Kalian bisa cari tahu sendiri isi dari tiap doktrin ini, tapi intinya ini adalah untuk mencegah penyebaran dari paham komunisme di dunia ya, dari isi dari tiap doktrin ini kebanyakan seperti itu, tujuannya sama. Nah, kita lanjut ke periode detente atau detente ditulisnya. Nah, ini periode peredaan ketegangan. Jadi sebetulnya dari Perang Dingin pertama sempat ada periode detente, itu periode peredaan ketegangan dari tahun 62 sampai 79. Nah, ini hubungan antara Amerika dengan Uni Soviet itu mulai mereda. Itu adanya pengalihan isu dari ideologi ke ekonomi. Di sini ada kesulitan ekonomi di dunia, resesi tinggi. Akhirnya masing-masing negara memutuskan untuk lebih fokus untuk perbaikan ekonomi dibandingkan penyebaran ideologi. Tapi kemudian ini masih ada perlombaan teknologi, tapi lebih ke hal-hal yang difokuskan pada hal-hal yang positif, bukan lagi untuk peperangan. Kemudian ini adanya normalisasi hubungan AS dan Tiongkok dan juga kesepakatan AS Soviet di era kepemimpinan Richard Nixon. Artinya di sini negara Amerika sebagai negara yang liberalis itu mulai mengatur hubungan baik, memulai hubungan baik dengan negara-negara yang pahamnya komunis ya. Di sini juga sebetulnya diakibatkan adanya perpecahan antara negara komunis, yaitu antara Tiongkok dengan Uni Soviet. Nantinya berpengaruh juga ke negara-negara yang lain. Misalnya adanya perang antara Kamboja dengan Vietnam, itu juga beda kubu. Sama-sama negara komunis, tapi Vietnam itu lebih didukung oleh negara Uni Soviet, sementara Kamboja lebih didukung oleh komunis dari Tiongkok. Ini mulai ada perpecahan antara negara komunisnya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena nanti pemimpin dari Tiongkok, yaitu Mao Zedong atau Mao Zedong, itu menganggap pemimpin dari Uni Soviet setelah Stalin ya, ada Nikita Khrushchev, itu tidak menjalankan ajaran Karl Marx dengan sebenar-benarnya. Jadi sudah ada perubahan. Akhirnya mereka berpisah dengan komunisnya masing-masing ya. Ini diikuti dengan pecahnya Komintern atau lembaga komunisme internasional. Nah, ini kemudian ada kesepakatan antara dua kubu ini untuk hidup berdampingan, tapi kemudian periode itu tidak bertahan lama karena nanti ada periode Perang Dingin kedua. Ini kembali ada ketegangan antara Amerika dengan Uni Soviet. Dua-duanya itu memulai dengan anggaran militer besar-besaran. Soviet itu 20% anggaran untuk militer dan Amerika Serikat 7-8% anggaran untuk militer. Ini sangat besar ya. Anggaran 7-8% itu juga sangat besar untuk militer. Nah, ini kenapa? Karena ini sebetulnya kenapa bisa ada ketegangan lagi? Ini adanya perubahan kepemimpinan otomatis mempengaruhi perubahan kebijakan juga. Ya, ini ketegangannya juga dilihat dari perselisihan militer itu mulai saling memasang rudal, saling mengarahkan senjata. Ini rudal RSD-10 pionir milik Soviet diarahkan ke arah Eropa Barat ya, dari wilayah Polandia, dan rudal MGM Pershing milik NATO itu diarahkan juga ke wilayah Uni Soviet, kayak gitu. Nah, ini kemudian dikeluarkannya doktrin Reagan, ini dukungan pada pemberontak untuk menumbangkan rejim komunis. Kalian bisa cari tahu sendiri isi secara lengkapnya doktrin Reagan, tapi yang pasti Ronald Reagan dengan doktrinnya ini mengatakan akan mendukung setiap gerakan yang berusaha menjatuhkan komunisme di negaranya masing-masing, seperti itu.
Kemudian di sini ada pengembangan senjata masif secara senjata nuklir ya. Jadi ini pengembangan nuklir besar-besaran di masa Perang Dingin kedua ini. Nah, ini pertemuan pertama kali pemimpin AS Soviet di bawah Richard Nixon dan Brezhnev. Ini sebetulnya ketika masa di Tangte ini mulai ada kesepakatan ya. Ini pertemuan awal, tapi kemudian memanas kembali. Saking panasnya nanti Perang Dingin ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Indonesia posisinya, nanti kita akan bahas posisi Indonesia di masa Perang Dingin itu seperti apa. Tapi Indonesia juga mengalami ketegangan dan kecemasan sendiri. Salah satunya dituangkan oleh salah satu grup dari Bandung, yaitu Bimbo. Nah, Bimbo itu bikin lagu tentang Perang Dingin ini, tentang dua kubu ini. Nah, kita dengarkan sedikit ya. Judulnya itu Surat untuk Tuan Reagan dan Tuan Brezhnev. Nanti ini ada liriknya. Nah, ini sebetulnya ada kemudian ada versi terbarunya, versi lainnya, yaitu Surat untuk Tuan Reagan dan Tuan Andropov. Itu pengganti dari Brezhnev, sama-sama dari Uni Soviet. Kita dengarkan sedikit lagunya. Yang mulia Tuan Reagan dan Tuan Brezhnev, diri Anda berdua orang tua terhebat di dunia, dan hanya dengan satu kata dari Anda berdua, dunia bisa berubah. Tuan Reagan dan Tuan Brezhnev, mata Anda berdua menembus seluruh dunia, dan bahkan keluar angkasa raya. Bionik dan Superman kecil dibanding Anda. Bersama surat ini kami ingin usul sebelum Perang Dunia Ketiga, berikan pengumuman terlebih dahulu agar orang-orang bisa berfoto atau lupa menangis. Kami Oke, itu sekilas dari lagunya ya. Nanti kalian bisa cari sendiri di YouTube, itu ada, walaupun ini sebetulnya lagu sangat lama, mungkin seumuran orang tua atau kakek nenek kalian ya. Di sini Ibu lampirkan liriknya ya, lirik dari lagu tersebut. Kalian bisa baca. Ini menggambarkan secara secara jelas ketakutan dari Indonesia, terutama ketika itu mengenai adanya peperangan, terjadinya perang lagi antara dua negara ini, nanti akan berpengaruh ke seluruh negara yang lain. Apakah terjadi peperangan tersebut? Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di WhatsApp. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.